0104 dari Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan buat podcast bersama Ibu Ani dari lulusan Universitas PGRI Semarang untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Mental Sehat. Gimana sih Bu, apa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan mental? Itu sangat penting karena kesehatan mental, apabila mental kita sehat, otomatis tentunya hati kita akan terasa nyaman, tenang, kemudian bahagia. Apa yang kita kerjakan itu karena hati kita senang akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, baik mungkin dalam belajar, dalam berkarya, kemudian dalam bersosialisasi dengan orang lain. Itu kita akan menjalin hubungan yang lebih baik dan hasil dari kreativitas kita, pekerjaan kita, semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Kalau menurut Ibu, apa sih pentingnya kesehatan mental itu buat anak dan juga remaja? Mungkin bisa bagi pengalamannya juga kalau Ibu pernah menanganinya. Ya, itu sangat penting karena seorang anak yang memiliki mental yang sehat itu akan bertumbuh kembang lebih baik dibandingkan anak yang kondisi mungkin mengalami gangguan kesehatan mental. Karena kita juga tahu kesehatan mental itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itu bisa jadi dari latar belakang keluarganya, traumatik masa lalu itu juga bisa, kemudian karena mungkin ada dibully dari teman-temannya, itu juga bisa menyebabkan kesehatan mental, atau mungkin karena pengaruh dari lingkungan sekitar atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, pentingnya kesehatan mental untuk anak ataupun remaja itu apabila anak itu memiliki kesehatan mental, tentunya dia akan lebih maksimal dalam belajar, kemudian tidak berulah, istilahnya seperti itu. Karena rata-rata anak-anak yang memiliki kesehatan mental itu temperamennya tinggi, emosinya tinggi. Nah, ketika dia itu memiliki sehat, mentalnya sehat, otomatis dia tidak akan pernah berulah. Kemudian dia sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada saja. Dia tidak ingin melenceng dari peraturan, kemudian juga dia lebih bisa diatur, diarahkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, begitu. Kemudian kalau untuk pentingnya kesehatan mental ini bagi anak, contohnya saja yang saya alami saat ini ya. Kami di sini ada anak yang kami ambil sebagai anak angkat itu berasal dari keluarga yang bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Dia itu tadinya kurang terurus dan diperhatikan oleh keluarganya. Kami ambil di sini, memang saya rasakan anak ini sebenarnya untuk mentalnya itu sedang sakit. Sakit itu karena traumatik masa lalu, karena dia kurang kasih sayang, kemudian pernah mengalami kekerasan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, entah dibully, entah mungkin kekerasan fisik. Itu menyebabkan anak tersebut itu, ya, untuk mengatasi anak tersebut kita juga pelan-pelan sekali. Segala sesuatu harus diingatkan, segala sesuatu harus diarahkan. Dan ini terus berproses sampai saat ini. Yang penting sekarang yang kami rasakan, anak sudah mulai tertata hidupnya, tertata perilakunya. Dan yang tadinya tidak pernah tahu bagaimana duduk yang rapi, bagaimana tata cara makan yang baik, yang sopan, tidak tahu. Sekarang sudah mulai tertata sedikit demi sedikit. Nah, itu cara kita memperbaiki kesehatan mental anak. Dan tentunya itu sebenarnya rengkuhan kasih sayang. Itu paling utama supaya anak bisa sembuh dari mental yang sakit. Berarti sangat berdampak banget ya Bu. Sangat berdampak banget seorang anak. Mungkin karena dia pas kecil mendapatkan dampak dari trauma dari masa lalunya, lalu berkembang saat dewasa pun dia bisa mempengaruhi caranya dia juga. Betul. Iya, harapannya sih juga nanti anak yang ada di sini, nah, itu bisa berkembang menjadi lebih baik, meskipun ya kita rasakan ya
prosesnya sangat berat bagi kami. Tapi intinya saya yakin kalau dengan kasih sayang, perhatian, anak itu ada orang yang bisa diajak bicara. Itu. Jadi ketika seseorang itu bisa mengungkapkan perasaannya, kecemasannya, ketakutannya, itu kan salah satu ciri-ciri dari kesehatan mental ya. Orang yang tidak memiliki mental yang sehat itu biasanya cemas, takut, marah, emosi. Nah itu dia bisa meluapkan apa yang ada di hatinya. Ada tempat curhat ceritanya, ada tempat berkeluh kesah. Itu kita jadi pendengar yang baik, kemudian kita berikan umpan yang baik, umpan balik yang baik untuknya. Itu mungkin bisa step by step bisa mengurangi atau bisa menyembuhkan kesehatan mentalnya. Di samping ya mungkin bukan hanya itu ya, misalnya olahraga itu ya penting. Nah olahraga itu ketika kita mensana encorpore sano ya, jadi ketika kita berolahraga itu di dalam jiwa yang badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah itu benar, karena ketika kita berolahraga, kalau menurut orang kesehatan itu ada hormon-hormon yang bahagia itu yang muncul, yang terus terpacu dapat diproduksi, sehingga kalau hormon bahagia itu ada, ya kita mengurangi kecemasan kita, mengurangi kegalauan kita, mengurangi emosi kita itu tersalurkan. Nah, sehingga ya pelan-pelan itu juga termasuk pola hidup sehat itu perlu kita perhatikan dan kita kembangkan untuk agar anak itu bisa bisa pelan bisa menjadi anak yang sehat mental. Kalau kan ibu kan itu berpengalaman ngangkat anak ya. Yeah. Nah itu tuh kan dia sebelumnya memang kesehatan mentalnya ya. Iya. Nah itu apakah itu juga mempengaruhi cara dia belajar atau bagaimana? Sangat mempengaruhi. Sampai saat ini pun kita baru bisa menata perilaku anak saja untuk pola belajar dengan kontinu. Dia mau belajar saja masih sangat susah. Tapi kita juga tidak mungkin memaksa kan, ayo belajar, ayo coba dikerjakan. Kita tidak bisa memaksa, karena ketika anak itu semakin dipaksa dan diperasa, dia merasa semakin tertekan. Dan yowes akhirnya sudah tidak kita kalau sudah seperti itu sudah kita diamkan, sudah kita tinggal pergi, paling kita ingatkan lagi, ayo sholat, ayo makan, ayo ngaji, seperti itu. Setidaknya perilaku kehidupan yang teratur dulu yang kita tata. Tapi kalau untuk prestasi belajar memang itu prosesnya mungkin setelah ini sudah benar-benar tertata, itu bisa diperbaiki juga. Kalau untuk masalah bersosialisasinya dia itu bagaimana? Kalau untuk bersosialisasinya dia dengan teman anak, justru ini mungkin juga termasuk pengaruh dari kesehatan mental dia ya. Mungkin dulu dia itu merasa merasa dirinya itu selalu kalah, sehingga dia itu nggak suka bermain dengan anak-anak yang seusianya. Dia lebih senang bermain dengan anak-anak yang cilik-cilik, masih kecil-kecil. Jadi kalau dia itu sekarang usia sudah 10 tahun, nah dia itu lebih suka bermain dengan anak-anak yang usia 6 tahun, 5 tahun, TK itu senang. Dia merasa dia itu paling menonjol sendiri, dia bisa mempengaruhi anak-anak tersebut seperti itu. Dia ya pengen diakui eksistensinya. Tuh. Nah, itu mungkin karena juga dulu dia merasa kalau dia bergaul dengan orang anak seusianya pernah juga mengalami traumatik, bergaul dengan yang di atasnya itu dia juga pernah mengalami kekerasan fisik. Kalau untuk kalau kayak contohnya tuh biasanya kalau dia pola makannya itu gimana, teratur atau mungkin karena kesehatan mentalnya dia jadi terganggu dari pola makannya? Atau kalau pola makan itu ya kalau dikatakan teratur, kita setiap
pagi, siang, sore itu anak selalu kita siapkan makanan ya. Dulu dia ketika di tempat sebelum kita ambil itu makan saja tidak teratur. Tidak teratur artinya gini, makan ya di sembarang tempat, dia nggak dikasih makan orang ya nggak makan kan gitu. Nah di sini kita udah teratur pagi, siang, sore itu makan, tapi ya karena dari awal itu tidak ada pembiasaan makanan sehat, itu taunya ya menu-menu makanan tertentu saja yang ia makan. Nah, misalnya saja kalau kita itu suka sayur bayam gitu ya, dia itu belum tentu suka. Ya itu bentuk kita bentuk paksa, yuk dimakan itu tidak beracun. Itu kita makan itu biar sehat seperti itu. Tapi ya prosesnya ya susahnya ya ada hanya makan makanan tertentu yang dia suka. Tapi kalau untuk pola makan pagi siang sore itu sudah terbiasa. Kalau untuk emosionalnya Emosionalnya dia itu ketika melakukan kesalahan itu yang sampai saat ini masih kita lihat, masih kita belum bisa mengatasi itu, eh, ketika dia melakukan kesalahan dinasehati hanya diam, tidak berkata satu patah kata pun. Dan itu ya kalau sudah kita nasihati seperti itu ya sudah, kita tinggal aja. Nanti kalau sudah agak jeda waktunya lama itu tak dudukkan, saya nasihati lagi, kamu harusnya kan seperti ini, sudah besar seperti itu. Ya intinya memang emosionalnya belum bisa menguasai emosional, tapi udah lumayan sih, artinya sudah lumayan untuk pola-pola kehidupannya sudah mulai teratur. Kemudian kalau dari semangatnya sudah ada, karena kemarin itu sebenarnya sudah ada omongan dari orang keluarganya itu mau diambil mau diserahkan kakeknya. Dia sudah bilang, lah kamu pengennya gimana? Aku pengen tetap di sini. Lah kamu senang di sini? Iya. Berarti anak itu yang penting kamu rajin belajar, semangatnya ada. Dan gurunya pun di sekolah juga menyampaikan, Bu itu sekarang lebih teratur dan lebih semangat. Kalau kita nggak punya target sih Bu, artinya prestasi itu belakangan, yang penting anak sudah teratur dan semangat itu sudah luar biasa. kalau untuk perkembangan fisiknya apakah dia sesuai dengan anak seusia sebayanya atau memang dari babynya kurang atau bagaimana? Kalau perkembangan fisiknya normal-normal aja, iya, seperti kita. pada umumnya seusianya itu ya sesuai. Dan kalau untuk itu tadi perkembangan cara berpikirnya itu yang memang agak beda. Perlu dibentuk. Karena apa? Dia itu usia 10 tahun, cara berpikirnya itu kayak anak TK. Jadi harus benar-benar dikasih tahu A, B, C gitu. Jadi sekali kita kasih tahu, misalnya kita nasihati itu nggak bisa masuk terus-seterusnya, dipakai seterusnya. Tapi ya harus terus kita ingatkan. Itu memang masih mungkin ya itu masih perlu bimbingan untuk cara berpikirnya. Kalau untuk perkembangan kognitif seperti kayak tata kramanya, dia itu bagaimana? Kalau untuk tata kramanya pun baru terbentuk di sini, Mbak. Tadinya itu yang namanya apa saja, dari duduknya ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, dari cara makannya, dari cara berpakaian, dari cara berbicara, semuanya baru kita bentuk di sini. Dan itu melalui proses yang sangat panjang dan sangat dikatakan berat. Ya semoga bisa terlampaui dan dia jadi anak yang baik. Berarti emang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, apalagi pernah ya itu tadi traumatik di masa lalu, traumatik ketika dia bapak ibunya sudah meninggal masih kecil, sudah tidak ada kasih sayang. Kemudian dia dikirim dari Jakarta ke sini ikut keluarga. Nah di sini di keluarganya itu ya mungkin karena juga perekonomiannya juga kurang ya, dari keadaan ekonominya kurang,
mungkin kasih sayangnya pun ya tidak bisa sepenuhnya karena ditinggal bekerja dari pagi sampai sore ke sawah, dia dari makan saja tidak terurus, apalagi seragam untuk sekolah, pakaian, belajar itu sudah tidak terurus. Sampai akhirnya di sini ya baru kita tata pelan-pelan, itu pun ya berproses, semoga anaknya manut bisa jadi anak yang baik seterusnya. Berarti pentingnya kesehatan mental bagi anak itu dimulai dari anak karena sangat berdampak pada remajanya nanti. Iya, betul, sangat berdampak karena ya itu tadi ketika mengingat ya itu tadi loh Mbak, traumatik masa lalu itu nggak bisa hilang begitu saja, itu sampai dewasa kalau kita tidak benahi dari sekarang itu bisa membekas seterusnya dan menyebabkan ya menjadi tidak sehat tadi mental kita. Kalau untuk anaknya mungkin pemalu atau bagaimana kalau di rumah? Justru dia pengen diperhatikan. Jadi mungkin karena memang kurang kasih sayang di sebelumnya, dia tuh pengen diperhatikan. Bahkan ketika kita sedang ada bicara khusus dengan seseorang pun dia datang untuk pengen diperhatikan. Bahwa aku itu ada, aku pengen diomongin, pengen diperhatikan seperti itu. Ya itu ya kita bisa maklumi karena tadinya memang kasih sayang itu kan sangat perlu untuk anak seusia dia, apalagi dengan masa lalu yang seperti itu ya memang sangat penting, apalagi ya bukan hanya kasih sayang saja, perhatian, kasih sayang, kemudian itu tadi ketika dia ada tempat untuk meluapkan emosi, tempat untuk curhat, tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya itu ada kan, sepanjang itu kan tidak ada. Kalau untuk biasanya kayak ya umumnya anak kecil tuh suka bercerita kalau habis main atau itu saya habis ini itu apakah anak itu suka bercerita seperti itu sekarang? Iya, apalagi kalau dapat nilai 100 dari sekolah ya meskipun nilai 100-nya itu apa ya itu disampaikan, aku tadi dapat nilai 100 ya alhamdulillah, besok lagi sing pinter, kayak seperti itu dia udah senang. Biasanya kalau dapat nilai berapa 100 dulu itu ketika di sekolah pun gurunya sampai pusing. Artinya pusing begini, ketika dia sudah disuruh belajar entah menulis entah membaca, kalau dia sudah nggak mau dah gini wes nggak bisa berubah, gurunya wes sudah Bu kalau sudah diam seperti itu sudah tidak bisa kita atasi Bu, udah kita tinggal aja, nanti kalau sudah beberapa waktu baru jeda kita datang lagi untuk ya sekedar anulah menyampaikan lagi mau ndak nulis lagi, mau ndak baca lagi, karena memang ya ada keterlambatan untuk baca tulis pun juga iya, keterlambatan sekolah iya juga karena usia 10 tahun dia masih kelas 3 SD Mbak. Karena dari awal bapak ibunya meninggal, mungkin di sana di Jakarta dia tidak ada yang memperhatikan, mau masuk sekolah ini udah seharusnya masuk sekolah juga gak ada yang memperhatikan, sampai saat ini baru usia dia kelas 3 SD, usianya sudah 10 tahun, tapi cara berpikirnya masih anak, ya dia masih senang main-main sama anak usia 5 tahun. Jadi sangat berdampak banget ke dia tentang kasih sayang, perhatian, dan yang lain-lain. Mungkin cukup sampai sekian podcast dari saya. Terima kasih. Audio Jungle.